Selanjutnya untuk G, yaitu gali mimpi. Untuk pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan dan kreativitas dan semangat belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana caranya agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Yang ketiga, apakah terdapat keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Nah, itu ya untuk pertanyaannya. Kemudian untuk penyelidikannya, kita melakukan lembar observasi bagaimana kreativitas semangat belajar peserta didik. Yang kedua, kolaborasi tentunya dengan rekan-rekan guru atau teman sejawat. Yang ketiga, di sini bagaimana referensi tentang profil pelajar Pancasila dengan tentunya kita berkonsultasi dengan orang yang berkompeten yang di ahli bidang teknologi. Nah, kemudian untuk J, jabarkan rencana kita desainnya. Pertanyaannya di sini, langkah apa saja yang dilakukan untuk membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kedua, media apa saja yang digunakan untuk berbasis teknologi ini? Yang ketiga, bagaimana upaya untuk mempertahankan dan melanjutkan penggunaan teknologi secara konsisten dalam pembelajaran di kelas? Nah, selanjutnya untuk penyelidikan, yaitu kita menghasilkan alat bantu pembelajaran atau LKPD, instrumen penilaiannya dengan penggunaan teknologi. Kedua, mengeksplorasi dan memilih media pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, kita memberikan reward atau penghargaan kepada siswa atau peserta didik yang menunjukkan kreativitas. Nah, itu untuk poin J atau jabarkan rencana. Kemudian untuk eksekusinya atau atur eksekusi atau deliver, pertanyaannya di sini, siapa yang bertanggung jawab dalam memantau kelancaran dan konsistensi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Terus untuk penyelidikannya, bagaimana ini merencanakan jadwal kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi dengan variasi yang berbeda setiap minggunya. Nah, demikian paparan tentang visi guru penggerak berkaitan dengan prakarsa perubahan. Saya mengangkat masalah teknologi. Terima kasih. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, barangkali ada masukan dari penguatan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah dan juga dari Bapak Pengajar Praktikum. Saya izin terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan Ibu Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, yang pada hari ini bisa hadir. Kegiatan ini seperti yang ada di layar, di situ diskusi visi guru dan prakarsa perubahan. Sebetulnya awalnya ini mengangkat dari diskusi visi guru penggerak itu sendiri. Ketika guru penggerak sudah memiliki visi ke depannya akan seperti apa, sekarang di modul berikutnya, ini yang lagi berjalan, kita di modul 1.33 ya. Di modul 1.3, Ibu dan Bapak, Pak Herdi ditantang dalam tanda kutip untuk membuat visi dan prakarsa perubahan yang akan diterapkan di sekolahnya. Jadi diawali dari visi diri sendiri, kemudian sekarang ke skup yang lebih besar. Nah, harapannya tadi ada beberapa pengantar gitu dengan kalimat rumpang. Harapannya nanti apa yang sudah berjalan di sekolah ini yang sudah baik bisa ditingkatkan jauh lebih baik lagi. Kemudian juga poinnya atau titik beratnya itu adalah berpihak kepada murid. Makanya tadi di sana dari 5 pertanyaan atau 6 pertanyaan kalimat rumpang itu semua poinnya murid. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita sekarang berdiskusi hari ini? Pak Herdi tadi sudah memaparkan bahwa visinya itu menghasilkan lulusan yang berkarakter profil belajar Pancasila dan profesional. Ada 3 poin ya Pak, karakter, profil belajar Pancasila dan profesional.
Kemudian juga tadi visi tersebut oleh Pak Herdi dikompilasi gitu ya, menggunakan metode Bagja tadi yang secara spesifik sudah dijelaskan tahapan-tahapannya ya. Nah, kemudian ada pendekatan atau ada misi yang tadi bisa dilakukan. Nah, di situ dimunculkan kreativitas dan semangat belajar siswa menggunakan eduteknologi. Artinya Pak Herdi di sini sudah mulai menyampaikan dari visi yang sudah ada nanti boleh dilengkapi dan boleh ditambahkan oleh Ibu dan Bapak. Pendekatannya, prakarsa perubahannya adalah menggunakan eduteknologi. Nah, saya di sini sebagai moderator sebetulnya Pak, jadi hanya memoderasi kegiatan diskusi ini. Jadi sekarang saya persilahkan kepada Ibu dan Bapak barangkali akan menyampaikan masukan, komentar ataupun hal-hal lain yang sifatnya melengkapi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak. Mungkin seperti itu sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Irwan sebagai moderator. Ya, tadi sudah dilihat dan dengar apa yang dipaparkan oleh Pak Haji Herdi. Kalau dilihat dari visi ya, itu memang sudah sesuai dengan sekolah kita. Memang yang kita butuhkan di sekolah kita ini adalah yang menggerakkannya, Pak. Ya, yang menggerakkannya. Ya, semua di sekolah kita sudah ada. Ya, termasuk tadi mungkin masalah edu ya, teknologi itu ya. Memang HP, kalau memang kita menganggap bahwa siswa menggunakan HP itu sebenarnya meresahkan. Karena memang hanya beberapa mata pelajaran saja yang menggunakan HP dengan pembelajaran gitu, tidak semua mata pelajaran. Ya emang di sini emang ini sekedar masukan saja Pak Haji Herdi ya. Ya emang ini pekerjaan bukan ya ringan ya, tapi ini berat ya Pak Haji Herdi karena memang di sekolah kita ini sekolah besar seperti disebutkan tadi, guru-gurunya juga berbeda-beda. Ya kalau mungkin untuk ke siswa, keuntungannya di siswa kita emang tidak terlalu susah untuk mengarahkannya lah gitu. Mereka ikutin aja apa yang dikatakan gurunya. Fasilitas juga sudah tersedia di sini. Bahkan untuk secara khusus pembelajaran menggunakan HP itu sudah ada guru yang ikut diklat. Ya, cuma tidak pernah didiseminasikan, dimanfaatkan dan di ini. Jadi kita sebenarnya di sini guru sini belajar ke siswa untuk menggunakan HP itu secara otodidak saja gitu. Ya, otodidak saja mana aja lah. Kadang-kadang cari di YouTube dan sebagainya. Ya mungkin dengan adanya guru penggerak di kita itu bisa menggerakkan apa yang sudah dicita-citakan oleh sekolah. Biar HP itu tidak sia-sia kita gunakan. Lebih banyak untuk ingat pembelajarannya, tapi bukan untuk main-main. Gitu. Rata-rata siswa di kita sudah mempunyai HP. Ya sudah ada yang namanya HP itu dan bahkan mereka lebih canggih gitu. Ya HP yang dibandingkan dengan gurunya itu lebih canggih mereka daripada kita. Mereka lebih tahu memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di HP gitu. Justru kita yang ketinggalan, ya justru kita yang ketinggalan. Nah oleh sebab itu Pak Haji Herdi sebagai CGP di sekolah kita bukan hanya pada waktu sekarang ikut kegiatan pelatihan saja untuk menggerakkan lah gitu. Ya, terutama kelompok-kelompok mata pelajaran di kita. Ya, tapi seterusnya karena betul ya karena ini kan tidak bisa sekaligus enggak ya tapi itu bertahap ya, kalau pendidikan guru tengah paling berapa bulan sih 6 bulan atau sampai 9 bulan ya gitu ya. Ya jadi harus ada hasil yang positif yang dirasakan baik oleh pihak sekolah, oleh guru-guru, rekan-rekan guru-guru ya sehingga kita juga mungkin merasa termotivasi Pak ya untuk melakukan perubahan lah gitu. Ya, karena memang guru penggerak itu adalah tonggaknya Pak Jadi ya, tonggaknya. Saya usahakan ya, ya harus siap Pak. Siap. Ya harus siap. Harus siap, selalu siap apapun yang dibutuhkan oleh sekolah untuk memajukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Mungkin itu dari saya, sekedar masukan pandangan Pak Jadi sebagai rekan ya. Siap. Kita selalu mengharapkan bahwa kompetensi Pak Jadi itu selalu berkembang terus gitu. Ya walaupun kita yang sudah tua gitu ya gitu. Ya justru mengharapkan ilmu yang didapatkan sama Pak Haji di kegiatan penggerak itu
bukan hanya dalam hal ini aja ya, tapi semua gitu kalau bisa seperti itu Pak. Saya coba Pak. Ya, pokoknya kita selalu mendukung kegiatan apapun yang dilakukan oleh calon guru penggerak di sekolah, bukan hanya Pak Hajari tapi semua. Bahkan kita juga selalu memberikan semangat supaya teman-teman juga mendaftar guru penggerak. Ya, walaupun saya sendiri tidak. Ya, mungkin itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari ibu bapak yang lain biar nanti ditanggapi langsung oleh Pak Heri. Siap, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada intinya secara umum memang sama apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, bahwa dengan adanya penggunaan edu teknologi ya, atau edu menggunakan teknologi, itu sangat setuju sekali, dan memang ini sangat disenangi oleh anak-anak barangkali, insya Allah, karena anak seperti yang disampaikan tadi bahwa anak itu justru bukan hanya belajar aja, itu 24 jam itu anak itu memegang HP gitu ya. Dan insya Allah anak akan bersemangat untuk termotivasi belajar kalau menggunakan teknologi tadi yang berupa HP tadi. Nah mungkin tapi di sisi lain memang kekurangannya banyak juga ya, mungkin ya diantaranya yang pertama ya mungkin kaitannya dengan kuota barangkali. Kalau kita misalkan di sini di sekolah wah itu mencukupi ya, soal itu anak mungkin. Nah tapi kembali lagi ke di rumah masing-masing mungkin yang